Awal tahun, harga Bitcoin masih 250 juta. Sekarang, harga Bitcoin udah hampir 700 juta. Gue bakal share 3 alasan kenapa lo nggak boleh telat beli Bitcoin sebelum tahun 2024. Jangan nyesel sebelum harga Bitcoin nanti ke 1M. Let's go! Halo semuanya, balik lagi sama gue, Andi Senjaya. Gue mau cerita kenapa gue cukup optimis dengan Bitcoin saat ini. Pertama kali gue beli Bitcoin itu di akhir 2020. Kalau lo ngikutin harga Bitcoin pada saat itu, harga Bitcoin baru aja break all time high di 270 juta. Dan gue baru beli Bitcoin itu di harga 300 juta. Harga tertinggi pada saat itu. Mungkin orang-orang udah pada ngerasa nggak worth lagi buat beli Bitcoin karena harganya udah sangat tinggi pada saat itu. Tapi gue baru aja pindahin sebagian besar uang yang gue punya dari instrumen investasi dan trading yang lain ke Bitcoin. Singkat cerita, total keuntungan yang gue dapetin dalam kurang lebih 1 tahun adalah 100% dari modal. Dan gue bersyukur hampir sebagian uang gue di Bitcoin waktu itu. Kalau aja gue belinya pas harganya masih 100 atau 200 juta. Gue nggak bisa bilang nyesal karena penyesalan akan selalu ada dan datang terlambat. Tapi kenapa gue masih beli Bitcoin walaupun harganya waktu itu udah harga paling tinggi? Karena gue research Bitcoin sedalam-dalamnya dan kesimpulan yang gue dapet waktu itu adalah gue gak boleh miss kesempatan ini untuk dapat profit. Dengan pengalaman positif yang gue alamin sendiri di 2020, 2021, akhirnya gue benar-benar ngamatin dan mendalamin Bitcoin. Sampai kemarin ini, gue bikin satu video di akhir 2022, gue bilang kalau Bitcoin itu akan menarik di tahun 2023, dan itu terjadi. Kalian bisa cross-check dan tonton sendiri videonya di sebelah sini ya. Jadi di video ini, gue mau share 3 alasan kenapa lo nggak boleh telat beli Bitcoin, biar lo nggak telat masuk kayak gue di tahun 2020, walaupun masih bisa cuan sih, tapi kalau bisa maksimal, why not? Buat lo yang belum tahu kenapa Bitcoin ini menarik adalah karena Bitcoin ini eksistensinya terbatas. Hanya akan ada 21 juta keping Bitcoin, berbeda dengan uang fiat saat ini yang supply-nya itu bisa di-print dari waktu ke waktu. Ditambah lagi, setiap 4 tahun sekali, blok reward Bitcoin itu di-cut setengah. Lo bisa lihat tabel yang di sebelah sini. Bitcoin muncul sejak tahun 2009. Pada saat itu, setiap blok yang berhasil dipecahkan dari mining Bitcoin, itu rewardnya 50 Bitcoin. Kemudian di tahun 2012, di-cut jadi 25 Bitcoin. 2016, 12,5 Bitcoin. Sampai di 2024 nanti akan menjadi 3,125 Bitcoin. Artinya apa? Bitcoin ini akan menjadi aset yang semakin langka dan sulit untuk didapatkan. Sehingga supply-nya menjadi sangat terbatas. Namun adopsi market belakangan ini sangat tinggi terhadap Bitcoin. Inilah sebenarnya faktor yang membuat Bitcoin ini berpotensi nanti ketika halving di 2024 itu akan naik. Coba kita lihat berapa lama lagi akan terjadi Bitcoin halving. Oke, seperti yang kalian lihat di website coinmarketcap.com. Jadi ada beberapa website. Ini gue refer ke coinmarketcap.com. Jadi Bitcoin itu halving kurang lebih di April 2024. Dan block rewardnya nanti akan dipotong atau dikurangin dari 6,25 Bitcoin per blok akan menjadi 3,125 Bitcoin per blok. Dan per video ini dibuat, ini waktunya tinggal kurang lebih 127 hari aja menjelang Bitcoin halving. Jadi nanti setelah 127 hari, reward Bitcoin akan dipotong setengah yang menyebabkan supply dari Bitcoin atau peredaran Bitcoin di market itu semakin terbatas sehingga apabila demand-nya naik, ini akan menyebabkan harga Bitcoin itu naik. Karena dari halving-halving sebelumnya, nanti kita juga akan lihat bahwa setelah halving, kemungkinan besar atau hampir setiap halving, itu 100% Bitcoin-nya akan bergerak naik. Jadi kurang lebih tinggal 4 bulan lagi, buat lo yang mungkin masih belum punya Bitcoin, you can consider to have one. Selama 2023, kalau lo bandingin performance Bitcoin dengan aset trading lainnya, contohnya lo bisa lihat di sini. Chart yang ada di depan layar kalian, ini adalah chart Bitcoin yang gua bandingin dengan beberapa aset trading yang sebenarnya kita juga bisa tradingin uang kita di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat garis yang warna pink, itu adalah line chart dari pergerakan harga Bitcoin year to date selama 2023. Which is dari Januari ini sampai hampir akhir tahun di 2023. Nah, kalau kita coba bandingin, ini pergerakan harga Bitcoin dalam kurang lebih 1 tahun, itu bisa berhasil naik 148%. Dengan catatan, ini belum halving aja, Bitcoinnya udah naik 148%. Dan biasanya setelah Bitcoin itu halving, pergerakan naik Bitcoinnya akan jauh lebih eksponensial. Nah, kalau misalkan kita coba untuk bandingin dengan 2 saham raksasa di Amerika, contohnya Google dan Apple, kita juga tahu bahwa market US itu di tahun 2023 mengalami bottoming. Dan dari awal tahun, pergerakan naiknya itu kurang lebih untuk saham Google dan Apple itu ada di sekitar 54%. Sebenarnya untuk stok sendiri,
performance-nya Google dan Apple di tahun 2023 itu sebenarnya cukup bagus banget 50%. Tapi kalau misalkan kita sedikit compare dengan Bitcoin, ini gap-nya aja bisa 2 kali lipat lebih. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat dan bandingkan dengan saham first liner yang ada di HSG. Salah satunya gue akan coba ambil BBCA, performance-nya selama 1 tahun atau 2023, dan saham Gotoh. Jadi seperti yang kita lihat di sini, BBCA dalam waktu 1 tahun atau 2023 itu mengalami kenaikan sekitar 5%. Dan ini jauh banget performance-nya dengan Bitcoin. Sebenarnya gue juga yakin lo udah pada tahu kalau misalkan volatilitas yang ada di crypto market itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan di market saham, khususnya di Indonesian Stocks. Dan yang terakhir, kalau gue coba bandingin dengan pergerakan emas atau XAU USD, di sini dalam 1 tahun itu pergerakannya kurang lebih naik 8,4%. Jadi dari sini kita bisa melihat dan membandingkan kalau di awal tahun 2023 itu kalau kita taruh uangnya misalkan di saham US, di saham Indo atau di emas, perbandingannya kita bisa lihat dengan Bitcoin itu cukup jauh. Dan ini sebenarnya memberikan kita gambaran atau peta bahwa Bitcoin ini di tahun 2023 trennya udah jelas uptrend, sehingga nanti 2024 ketika dia mengalami halving punya probabilitas yang lebih tinggi untuk dia bergerak naik ke atas secara eksponensial. Artinya dari 2023 kita udah bisa lihat kalau performance dan tren Bitcoin ini sedang uptrend, sehingga sangat tinggi peluang Bitcoin untuk lanjut naik di 2024. Belinya di harga berapa? Jawaban gue yang paling simpel adalah selama Bitcoin ini belum halving, harga berapapun masih ideal untuk dibeli. Karena target kita untuk take profit setelah Bitcoin halving. Buat lo yang mungkin masih ragu atau belum pernah sama sekali beli Bitcoin, gue bakalan kasih tahu caranya, sekaligus lo bisa dapetin cashback senilai 5 juta rupiah spesial dari Saira sebagai sponsor dari video ini. Mungkin dari kalian yang nonton masih bingung cara beli Bitcoin itu gimana. Pas banget menurut gue, karena Saira ini sebagai exchange punya misi untuk menyederhanakan trading kripto yang kompleks. Gue baru coba juga beberapa hari kemarin, dan so far Saira punya apps ini memang simple banget sih dan mudah dimengerti. Jadi kalau lo sering shopping di Shopee atau Tokopedia, lo nggak mungkin nggak bisa beli Bitcoin pakai exchange ini. Langsung aja gue akan kasih lihat caranya. Oke, jadi lo bisa cari aplikasinya, namanya Saira. Tinggal ditulis aja di App Store atau di Play Store. Di sini gue udah download dan gue akan langsung open aja. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, dan kemarin ini gue juga udah sempat top up dan juga udah beli Bitcoinnya. Kemarin gue beli 5 jutaan dan sekarang udah ya sekitar 5.061.000. Nah, di sini kesan pertama setelah gue coba aplikasinya, ini aplikasinya sangat-sangat simple. Jadi kalau kalian lihat di sini halaman utamanya, ini di sini kalian bisa slide, ada beberapa promo dan informasi yang menarik. Kemudian di bawahnya itu udah langsung aset kripto yang bisa diperjualbelikan. Udah sesimpel itu. Jadi menurut gue UI UX-nya itu simple dan menarik. Kemudian di bawahnya juga tabnya hanya ada 4. Di sini ada Discover, di mana kita bisa mencari aset yang mau kita perdagangkan atau jual beli. Kemudian tab yang ketiga itu Trade, di mana kita mau masukin jumlah nilai yang mau kita beli dari aset yang kita pilih. Kemudian yang terakhir itu adalah portofolio kita atau dompet kita. Jadi sesimpel ini aja, kalian udah bisa beli Bitcoin, punya Bitcoin, dan kalian juga udah bisa langsung investasi Bitcoin. Jadi gue di sini akan kasih tahu caranya ke kalian step by stepnya gimana. Kalian tinggal perlu langsung deposit aja di sini, kemudian pilih IDR. Nah, di sini kurang lebih ada 5 opsi untuk kita bisa melakukan deposit. Karena di sini BCA-nya masih coming soon, jadi gue akan pakai virtual account-nya BRI. Dan di sini gue akan coba masukin 5 juta. Kemudian deposit, kemudian di sini tinggal gue copy. Dan sekarang gue akan coba transfer dulu, dan nanti gue akan kasih lihat ke kalian seberapa cepat proses deposit ini berlangsung. Oke, jadi gue baru aja nggak nyampe semenit gue melakukan transfer ke virtual account yang disuruh di sini, dan kita akan langsung lihat aja hasilnya. Nah, di sini kalau gue refresh, ini saldo gue udah nambah 5 juta. Jadi totalnya langsung 10 juta. Oke, jadi nomor 1 poin plus dari Saira ini adalah depositnya itu sangat cepat dan mudah karena bisa pakai transfer local bank. Dan good point-nya adalah lo bisa mulai deposit hanya dari Rp15.000 aja. Artinya lo bisa trading start dari Rp15.000 untuk beli Bitcoin. Nah, sekarang gue akan langsung aja kasih tahu ke kalian gimana caranya gue beli Bitcoin. Jadi gue akan balik lagi ke home. Dan di sini udah kelihatan ada Bitcoin. Menurut gue kalau kalian baru atau masih pemula, Bitcoin itu adalah kripto aset pertama yang cocok untuk lo beli dan invest. Jadi di sini gue akan langsung aja klik Bitcoin. Tapi yang menarik di sini ada satu promo. Kalau gue lihat ada zero fee kalau kita transaksi menggunakan USDT IDR atau USDC IDR. Jadi di sini gue akan contohin karena gue prefer untuk coba trading Bitcoin ini menggunakan USDT. Nah, caranya yang pertama adalah gue akan convert dulu rupiahnya tadi ke USDT. Jadi di sini di nomor 3 ini ada USDT, kita akan klik, kemudian kita akan buy. Nah, di sini kemudian kalian langsung aja ganti jadi market, dan total rupiah yang gue punya gue akan maksimalin sekitar 5 juta lebih, kemudian gue akan beli. Nah, sekarang rupiah gue udah gue ganti menjadi USDT. Tinggal gue balik lagi ke halaman yang pertama, atau di sini juga kita bisa ke Discover, dan kemudian di sini kita bisa ganti ke USDT. Di paling atas itu ada BTC USDT, kita akan pilih, dan di sini tinggal buy aja. Dan di sini bebas lo mau beli berapa dolar Bitcoinnya. Kalau di sini gue akan beli semua aja, jadi gue akan langsung slide menjadi 100% dan gue akan langsung beli. Sesimpel itu. Dan terakhir gue tinggal cek aja di portofolio gue, kalau misalkan sekarang Bitcoin gue udah punya 0,01 atau kurang lebih sekitar 10 jutaan lah. Sekarang masih 9.900-an. Nah,
dengan cara ini kita udah langsung bisa beli Bitcoin dengan gampang dan simple. Tapi kalau kalian merasa ini agak sedikit rumit, plus poinnya aplikasinya Saira Exchange ini adalah kalau kita ke halaman utamanya lagi, kemudian kita klik logo Saira di paling atas, kita bisa ganti aplikasi ini ke light mode-nya atau ke mode yang jauh lebih sederhana lagi. Nah, kalau tadi di bawahnya itu ada 4 menunya, di sini cuman ada 2 aja, which is 1 home, 2 aset, dan ini sangat simple banget. Jangan lupa juga kalian cek di sini ada beberapa promo, kayak misalkan kalau buat user baru kalian bisa mendapatkan cashback sampai 5 juta rupiah. Saran gue jangan dilewatin, kalian langsung bisa klik dan nanti kalian bisa ikutin aja beberapa cara untuk mendapatkan cashback senilai 5 juta rupiah. Kemudian di sini juga kita tadi lihat ada zero fee trading USDT dan USDC, dan di sini juga ada massive prize giveaway. Kalian bisa baca dan kalian bisa ikutin promonya. Dan yang terakhir, kalian juga bisa mendapatkan komisi referral sampai 60%. Jadi kalau di sini kita lihat, kalian bisa share dan invite, ajak teman kalian untuk beli Bitcoin juga atau trading Bitcoin juga. Kalian juga bisa kasih tunjuk video ini. Untuk benefitnya kita bisa lihat di sini dan kalian bisa lihat aja bagaimana syaratnya untuk bisa mendapatkan 60% komisi. Tapi at least kalau kalian share aja kode Saira yang kalian miliki, kalian udah bisa mendapatkan 20% bonus komisi dari trading teman-teman kamu. Jadi buat lo yang merasa video ini bermanfaat, lo bisa pakai kode referral gua di sini 174655 atau kalian bisa cek juga di deskripsi di bawah. I think this is sesimpel itu dan menurut gua lo bisa coba. Concern paling utama kalau kita bicara tentang uang atau aset adalah security. Lo nggak perlu khawatir karena Saira secara official sudah terdaftar sebagai CPVAC atau calon pedagang fisik aset kripto di bawah Bapepti. Saira juga punya sertifikasi PSE atau penyelenggara sistem elektronik dari Kominfo, dan yang paling penting menurut gua, mereka menggunakan Fireblocks yang merupakan layanan penyimpan aset kripto kelas dunia yang diasuransikan. Lo bisa langsung download aplikasinya di Play Store atau App Store pakai link di bawah ya. Jangan lupa juga pakai kode gua 174655 kalau lo merasa informasi tentang Saira ini bermanfaat dan dapetin bonus cashbacknya senilai 5 juta rupiah. Kita lanjut ke alasan yang ketiga. Alasan terakhir kenapa lo nggak boleh telat beli Bitcoin sebelum 2024 adalah potensi profit yang menurut gue pribadi minimal bisa 100% dalam 1 tahun. Kok bisa? Pertama, karena pengalaman gue di 2020 di mana gue telat beli Bitcoin ketika harganya udah all time high aja, tapi portofolio gue itu bisa tumbuh 2 kali lipat atau 100%. Kedua, sini gue jelasin. Oke, sekarang di depan layar kalian udah ada chart daripada Bitcoin. Gue akan share sedikit aja. Di sini Bitcoin kita lihat di time frame weekly dan harga per hari ini dibuat itu udah 43.000 US dollar. Nah, alasannya kenapa gue bilang minimal itu 100% buat Bitcoin at least di tahun 2024 atau 2025. Jawabannya adalah berdasarkan 3 halving yang sebelumnya. Jadi saat ini gue mau kasih lihat ke kalian 3 halving yang terjadi sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan ada vertical line, itu sebenarnya adalah hari di mana terjadinya Bitcoin halving. Dan kalau kita lihat di sini, hari setelah terjadinya Bitcoin halving, kalau misalkan kita ukur kurang lebih 52 minggu atau 1 tahun kemudian, Bitcoin itu berhasil untuk naik kurang lebih sekitar 554%. Ini terjadi di halving Bitcoin yang terakhir 2020. Nah, kalau kita lihat di Bitcoin yang sebelumnya, Bitcoin yang kedua yang terjadi di tahun 2016, di sini kurang lebih di Juli 2016. Dan kalau kita lihat 1 tahun setelah halving, di sini Bitcoin berhasil naik 2.788%. Ini kenaikan yang cukup masif. Nah, sekarang kalau kita lihat ke halving yang pertama, itu di mana di sini kurang lebih di November 2012. Itu ketika Bitcoin terjadi halving, gak lama kemudian dia berhasil break all time high, dan 1 tahun kemudian, kalau kita lihat di sini 52 minggu, harganya berhasil naik kurang lebih kenaikannya 9.371%. Memang di tahun-tahun sebelumnya ketika market cap-nya Bitcoin juga masih kecil, kenaikannya bisa sangat tinggi dan volatilitasnya sangat tinggi. Nah, makanya kalau kita lihat dari 9.000 kemudian jadi 2.000, kemudian juga jadi 500%, memang ada penurunan volatilitas. Tapi di sini hal kedua yang perlu kita cermati adalah Bitcoin setelah halving selalu break all time high sebelumnya. Yuk, di sini kita coba sama-sama lihat. Ini adalah Bitcoin halving yang pertama di November 2012. Setelah terjadinya halving, harganya berhasil break all time high, kemudian naik 9.300%. Ini adalah Bitcoin halving yang kedua, sekitar Juli 2016. Ketika halving, harganya masih di bawah harga all time high, dan setelah halving dia berhasil break all time high dan dia berhasil naik 2.800%. Kemudian halving yang terakhir di 2020 Mei itu juga sama, dia masih ada di bawah. Kemudian setelah halving dia berhasil break all time high dan dia berhasil naik 500% kurang lebih. Nah, di sini sebenarnya gampang banget kita simpulkan aja kalau history repeats itself, artinya hal yang sama juga akan terjadi. Di mana Bitcoin
Bitcoin ini ada peluang setelah halving nanti dia akan break all time high. Artinya kalau kita beli aja di harga yang sekarang, kemudian kita naikin ke harga all time high-nya, ini minimal udah dapat 60% dalam kurang lebih waktu 1 tahun. Tapi kalau misalkan kita lihat setelah dia break all time high, dia biasanya punya potensi untuk naik lebih jauh lagi. Nah, di sini kita akan cari resistance yang paling make sense atau yang paling dekat. Yang gua notice di sini adalah kalau gua pakai Fibonacci, gua tarik dari swing ini ke swing yang paling bawah. Ini kita ketemu 127,2-nya di sekitar 100.000. Dan 100.000 ini juga merupakan area psikologi harga resistance. Jadi very make sense banget kalau misalkan dia berhasil at least ke 100.000. Jadi kalau kita ukur dari harga sekarang, itu minimal kalau lo beli sekarang, itu minimal cuan lo bisa 100% sampai nanti harganya ke 100.000 setelah halving Bitcoin di 2024. Menurut lo gimana? Make sense atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, lo udah tahu 3 alasan kenapa lo nggak boleh telat beli Bitcoin sebelum tahun 2024. Gue summarize sedikit. Yang pertama, Bitcoin halving 2024. Yang kedua, Bitcoin outperform the market. Dan yang terakhir, minimal cuan 100% dalam 1 tahun. Tapi sekali lagi, gue cuma share opini gue aja. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Gue cuma mau bilang kalau semua yang gue share di video ini itu murni dari pengalaman pribadi dan data yang gue coba kumpulkan melalui research selama ini terhadap Bitcoin. Jadi buat lo yang mau beli Bitcoin, don't forget to do your own research dan langsung aja lo bisa beli di Saira. Download linknya di deskripsi dan pakai kode gue 174655. Akhir kata, thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.